Raja Big datang. Cepat minta ampun. Tolong, raja kecil gula yang diadopsi ternyata dikembalikan. Lari. Gula kecil turun dari situ. Menolong nenek keluar dari panti asuhan itu bukan berarti menunggangi nenek keluar. Dia udah 80 tahun. Gak tahan diperlakukan begitu. Tali sepatu kalian terbuka. Mau nangkep aku? Gak bakal bisa. Kok kakek kepala panti jadi vegetatif? Kata paman perawat. Tanaman kalau disiram bisa hidup lagi. Jadi aku juga mau siram kakek kepala panti. Lin Xiaotong. Tidak usah terima kasih. Kalau Xiao Tang terus tinggal, panti asuhan bisa hancur. Tidak bisa, harus cari orang tua angkat lagi dan kirim dia pergi. Si kecil pendiam. Aku kembali dari rumah orang tua angkat. Aku cuma ingin mereka membantu menemukan orang tuaku. Kenapa mereka tidak mau? Tapi tidak apa-apa, aku yang super imut ini pasti ada banyak yang mau bantu cari orang tua, benar tidak? Hei, katakan sesuatu dong. Walaupun kepala Kepala yayasan, Xiao Tang berisik. Jangan lari, Qin. Kasihan sekali, Xiao Tang buat dia nangis lagi, padahal dia autis. Autis pun bisa dipaksa bicara. Berarti anak kita ada harapan. Janji kecil. Kita sepakat ya, aku bantu kalian hibur kakak, kamu bantu aku cari orang tua kandung. Tapi kakak, sebenarnya sakit APA? Aku harus menghibur sampai mana? Tunggu sampai kamu ikut kami pulang. Sudah tahu dah. Menunggu dengan sabar. Akhirnya bisa mengantar orang itu pergi. Paquelin. Bulim. Semua dokumen lengkap, saya membawanya berkemah. Hari ini kalian bisa membawanya pulang. Mengadopsi imut seperti saya. Cepat kemarilah kamu. Si kecil. Aku tahu kamu ingin menemukan orang tua kandungmu. Sudah dikembalikan 2 kali oleh orang yang mengadopsimu. Kalau dikembalikan lagi, kamu hanya bisa tinggal di panti asuhan tanpa ada yang membantu. Kesempatanmu menemukan orang tua semakin kecil. Terima kasih Pak Kepala Panti, aku akan tetap di keluarga adopsi baru. Tapi kalau orang tua kandungku mencariku, pastikan memberitahuku, karena mereka meninggalkan jejak cinta untukku. Aku yakin jika aku hilang, mereka pasti tak bisa tenang. Jika putri kami tidak hilang, pasti akan ceria dan manis sepertinya. ZH Tang. Tanda lahir hati di pundak putri kita begitu jelas, pasti bisa ditemukan. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan hambatan psikologis putra kita dulu. Selamat datang kembali ke rumah, Nona kecil. Ini adalah kastil baruku, kelak ini semua milikku. Sebagai tuan kecil, aku akan memeriksa dulu. Tuan Ini adalah tuan dan nyonya.
Gadis kecil diadopsi untukmu. Hewan apapun tidak pantas jadi adikku. Hati-hati. Hati-hati. Aku akan memberimu pelajaran. Imut-imut sekali. Anger sedang dipersihkan. Bucas semua perangkap dan mekanisme. Aku mau bocah nakal ini. Keluar dari sini. Little Sugar, tempat ini berbahaya. Jangan masuk. Tidak perlu. Sejak tuan muda kecil melihat adiknya direbut di depan matanya, dia merasa bersalah, mengalami gangguan mental, bahkan tidak bisa berbicara. Sifatnya jadi aneh. Tuan muda pasti berpikir tuan dan nyonya sudah menyerah mencari adiknya. Yang baru datang ini bakal sial. Xiao Tang, tunggu sebentar. Kakakmu sedang tidak mood. Untuk menghadapi orang yang nakal, saya punya banyak cara dan tenaga. Yang ini saya sudah bosan sejak umur 3 tahun. Dazar Gadibodo, Camus Mazuk Perancap. Pertunjukan Lin Xiao Tang. Sampai di sini saja. Tunggu saja kamu. Xiao Tang, ini kakak yang aku bilang ke kamu. Qingza ini adik Xiao Tang. Yang barusan itu gak bakal ku perhitungkan. Sekarang minta maaf yang benar sama adikmu. Jangan paksa aku buat bertindak. Jadi ini dia kakak yang harus aku hibur. Lihat dia tersenyum bahagia. Pastinya sudah ditaklukkan sama aku yang imut dan tak terkalahkan. Anak nakal, lihat kamu jatuh sampai jungkir balik, nangis sambil pergi. Kakak, hati-hati. Awas kulit pisau. Aba-aba. Orang kota memang beda kakak ini aba-aba apakah tren baru? Aku juga mau belajar. ABA. Bikin aku kesal, siapa belajar tren sama kamu? Aku bisu, bukan aba. Suamiku, anak kita akhirnya merasakannya setelah begitu lama bertingkah. Sejak putri kita hilang, Xingze jadi pendiam. Atau dia marah-marah dan merepotkan orang. Sekarang ada Xiao Tang. Akhirnya ada semangat. Kakak kababab. Belajar benar tidak? Gula kecil. Kakak punya masalah psikologis. Tidak bisa ngomong. Oh ternyata, kakak bukan pendiam, tapi bisu ya. Makanya ayah dan ibu suruh aku bantu kakak. Biar kakak bisa ngomong. Lalu bantu aku cari orang tua kandungku.
Bukankah ini sesuai keahlian? Kak, tenang saja. Anak-anak pendiam di panti asuhan sangat suka padaku. Yang introvert setelah aku latih bisa bicara, aku juga akan membantumu berbicara. Agar kamu bisa berbicara, aku tidak akan menganggapmu seperti orang cacat. Kamu tidak menganggapku cacat, tapi kamu juga tidak anggap aku manusia. Dimulai dari cerita malam ini. Kita mulai membuka hati. Di kamar tidur yang terbengkalai. Tenggar. Suara berderit. Wanita tanpa wajah. Keluar dari lemari. Sejak itu, tak ada yang berani mendekati kamar itu lagi. Baiklah. Cerita sebelum tidur hari ini selesai. Selamat malam, kakak. Adikku mendengarkan tanpa bergerak, dia pasti sangat menikmati ceritanya. Begitu dia mulai berbicara lebih banyak, orang tua angkatku akan bisa membantuku menemukan orang tua kandungku. Mau menakut-nakuti aku dengan cerita hantu? Nggak mungkin, aku kan laki-laki. Gila, besok aku usir kamu, tunggu saja. Ibu dan ayah. Ada hantu. Menonton pesawat terbang. Kakak sangat Dia sudah selesai memakan roti lapisku. Ah. Seya Menolak, un tuk perkaya, andatidak takut pada begitu banyak serangga. Sudah terlambat untuk mencoba menyenangkan saya sekarang. kakak. Ini roti cacing, roti buatanmu dengan cacing. Bukannya kamu Aku akan tangkap lagi untukmu. Xiao Tang, ada 2 tempat. Dudukla dit en pas de cul. tidak perlu. Tidak usah repot-repot, Xiao Tang begini, dengarkan saja dengan keren. Pura-pura. Anak nakal ini bisa memalsukan segalanya. Kak, aku lupa bilang ke kamu. Bangkunya sudah lama rusak. Kenapa selalu begini? Jatuh makan roti serangga tergelincir. Masa aku kalah sama dia? Gak mungkin, aku kan jenius dengan IQ 200. Dapat ide. Tuan muda, informasi nona kecil ditemukan. Dia ditinggalkan sejak usia 2. Dibesarkan di panti, sering dikembalikan oleh keluarga angkat. Dia hilang saat berumur 2 tahun. Adikku hilang saat umur 2 tahun, diculik. Kalau adikku mengalami hal ini di luar, tidak mungkin. Hanya dengan mengusirnya, ayah dan ibu bisa fokus mencari adik. Lin Xiaotang di panti asuhan. Baik hati dan lembut, peduli terhadap teman. Mencintai binatang kecil. Apa-apaan ini, tidak ada yang sesuai. Takutular. Takutular. Aku punya ide. Takut ular kan? Lihat bagaimana aku mengerjaimu. Terakhir kali, pasti tidak ada masalah. Kakak kekanak-kanakan banget. Ular adalah hewan kesayanganku di panti asuhan.
Kak, hati-hati. Ada ular. Akhirnya terjebak. Setelah kali ini, dia pasti ketakutan kembali ke panti asuhan. Jangan takut, Kak. Hebat sekali. Kak, kamu baik-baik saja? Kak, kamu berdarah. Dia mirip dengan adikku. Anda. Anda. Saudara disinfeksi. Bintang. Saya jelas-jelas terlalu memikirkannya. Bagaimana mungkin iblis terkutuk ini menjadi adik perempuanku yang manis dan menggemaskan? Wow. Saudaraku, kamu sungguh kuat. Tapi kamu tetap perlu memberitahuku jika kamu kesakitan. Omong kosong, aku bisu, bagaimana mungkin aku bisa memberitahumu? Saudaraku, pelan-pelan saja. Meski tidak sakit, hati-hati dengan lukanya. Sehat. Saudaraku marah lagi. Sulit sekali untuk dipahami. Jika aku menemukan orang tua kandungku, apakah dia akan memiliki kakak laki-laki? Idealnya, mereka juga sangat menyukai permen. Sehat. Kakakku sudah besar sekarang, masih saja bikin khawatir. Untung ada aku, adikmu ini, untuk membimbing. Sayang, sejak Xiaotang datang, Xingze tidak lagi seperti dulu, mengurung diri di kamar dan marah. Tapi dokter bilang, tanpa 10 tahun. Tidak bisa bicara. Kita tetap. Cari orang tua Xiaotang dulu. Xiaotang. Tunggu. Xiaotang, cukup lama di rumah kami. Perubahan Xingze, kami semua melihatnya. Dulu kami janji padamu. Kamu membantu menghibur Xingze. Kami akan membantumu mencari orang tua kandungmu. Sekarang menepati janji. Benarkah? Kakak belum berbicara, tapi kami membantu Xiaotang menemukan orang tua kandungnya. Belum ada petunjuk, namun, kepala panti memberitahu kami. Kamu ditemukan di pusat perbelanjaan lalu dikirim ke panti asuhan. Pusat perbelanjaan itu merupakan salah satu milik Bibi Xingze. Di sana seharusnya ada kamu. Malam ini kita akan menghadiri jamuan keluarga. Tapi Xiaotang, Bibi Xingze agak sulit diajak bicara, jadi jangan terlalu dimasukkan hati. Halo, kakak dan kakak ipar. Ini anak perempuan kalian adopsi? Putri kandung hilang lama, tidak ada kabar. Kalian malah gampang-gampang adopsi satu buat ganti. Xiaotang. Dia punya petunjuk soal kamu yang hilang. Kakak, ada urusan denganku? Bicara saja. Sandiwara sekali. Anak kecil suka bicara jujur. Jangan tersinggung ya, ipar kecil. Xiaomeng. Mau Star Universe di bawah kendalimu? Lihat rekaman pengawasan 10 tahun lalu. Kenapa tiba-tiba dia ingat pengawasan di mall itu? Waktu itu, sudah bertahun-tahun berlalu. Mal itu masih punya masalah keuangan. Kakak, rekaman pengawasan dari 10 tahun lalu sebenarnya ada, tapi ini rahasia internal. Karena kamu ingin melihat, maka belilah mal itu. Kamu mau berapa? Kami berikan harga diskon. 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar. 30 juta. Kenapa tidak merampok saja? Dan tante kecil menargetkan keluarga kita, pasti ada masalah dengan mal ini. Nak. Tahan. Kalian mau beli atau tidak? 10 tahun lalu sekitar mal ini belum mulai beroperasi.
Baik. Kita beli. Lihat CCTV 30 juta, bibi tua, kamu merampok uangnya. Kasihan sekali. Aku bikin gaya rambut ini selama 3 jam. Gaun kutur edisi terbatasku, kamu gila, berani sekali. Tante jahat, kejam, dan gak sopan. Kamu ganggu ayah dan ibu. Aku nggak takut sama kalau berani kejar aku, lah. Lah. Ini keterlaluan, kakak dan kakak ipar. Begini cara kalian mendidik anak? Baiklah, kalian nggak mau tegas ya? Kalau gitu, tante aku yang bakal tegur mereka. Jangan pergi. Minggir. Dua bocah nakal, kamu beneran mau pergi? Kamu pakai trik tambahan. Ngapain bengong? Panggil nenek, biar dia lihat baik-baik gimana bocah liar ini ngebully aku. Xiao Meng, Xiao Tang anak-anak, usil wajar. Jangan bilang ke ibu. Maaf Xiao Tang, jangan marah ya. Pria itu membungkuk dan meminta maaf. Saya akan memikirkannya. Tidak. Tidak, Dekan mengatakan bahwa orang yang lebih tua tidak boleh tunduk kepada orang yang lebih muda. Bungkuk. Jangan sampai nenek salah paham. Jadi bagaimana jika itu? Ngomong-ngomong, aku sangat imut. Nenek akan dibius olehku cepat atau lambat. Au cas où. Punya prinsip. Rekaman CCTV Star Mall tidak usah diambil. Jangan. Xiao Meng, aku minta maaf padamu. Nggak bisa, petunjuk di mall ya udah nggak usah diambil. Papa nggak boleh tunduk pada tante jahat. Kalau tunduk, mahkotanya bisa jatuh. Tapi rekaman CCTV Star Mall ada petunjuk tentang hilangnya kamu 10 tahun lalu. Mungkin bisa temukan orang tua kandungmu. Orang tua yang melahirkan anak cerdas dan imut kayak aku pasti nggak mau aku korbankan papa demi dapat petunjuk. Lagi pula saya baju depender. Cepat atau lambat pasti bisa temukan orang tua saya. Saya nggak buru-buru. Pusat perbelanjaan Xingyu. Hilangkan 10 tahun lalu. Lokasi dan waktu sama saat saya minta membuang putri kakak. Jangan-jangan dia adalah putri kakak besar. Menyerahkan 60% saham grup Lin kepada cucu perempuan kesayangan saya. Sebelum dia dewasa, akan dikelola oleh orang tuanya. Segera temukan perempuan jalang itu, usir dia dari keluarga Lin, semakin jauh semakin baik. Setelah membuang gadis itu 10 tahun lalu, bekerja keras mengubah wasiat dan mendapatkan 60% saham keluarga Lin. Sekarang saya tidak mungkin mengembalikannya. Harus mengusir gadis sial ini yang selalu menghantui. Terlalu memelukan. Ini siapa? Berani mengganggu jamuan keluarga saya. Ini gadis kecil. Saya mau bantu cari orang tuanya, tapi dia menyerang saya dan menghancurkan jamuan keluarga Anda. Bila Xingze ikut dia akan terpengaruh buruk. Bu, kita harus usir dia keluar. Lin Meng. Jangan keterlaluan. Kalau bukan kamu minta uang, mana mungkin Xiao Tang anak kecil jadi begini. Bu, sejak Xiao Tang datang, Xingze baru punya semangat hidup. Dia memang nakal, tapi berhati baik dan tidak akan merugikan Xingze. Jangan percaya kata-kata Lin Meng. Tidak akan merugikan.
Jadi ini apa? Pelayan sudah memberitahuku. Lukanya di kaki, digigit ular oleh Lin Xiaotang. Lin Xiaotang pembawa sial. Tinggal di rumah, cepat atau lambat akan timbul masalah. Luka X Ingze ini. Yular itu dia lepaskan. Pelayan melihatnya dengan mata Xingze pulang, berjalan pincang. Lin Xiaotang mengikutinya dengan gembira. Kakak dan kakak ipar juga tidak peduli, sungguh dimanjakan berlebihan. Bu, aku juga lakukan ini demi Xingze baik-baik saja. Biarkan anak angkat, biarkan orang luar menyakiti. Ini demi kebaikannya. Menurutku, kamu benar-benar tidak bisa membedakan anak sendiri. Xingze, tenang saja, nenek akan membela kamu. Ini kan yang aku mau, selama Lin Xiaotang pergi. Maka ibu akan fokus mencari adik. Lihatlah Xingze sampai tidak bisa bicara karena tertekan. Ini benar, dia yang menyebabkan semua. Kamu bicara kosong. Aku baik hati dan imut, mana mungkin menyakiti kakak? Aku belum sempat mencintainya. Kakak, kamu setuju kan? Bukti jelas, tapi kamu ngotot. Keluarga Lin tidak akan menerima gadis kecil berniat jahat seperti kamu. Seseorang, bawa dia ke panti asuhan. Ibu, Xiaotang tidak mungkin melakukan itu. Perlu periksa ulang masalah ini. Periksa ulang apanya? Luka ini nyata. Kita menuduh gadis kecil tanpa alasan? Cepat usir gadis liar ini pergi. Kecil, aku tahu kamu ingin menemukan orang tua kandungmu. Sudah dikembalikan 2 kali oleh keluarga angkat. Jika dikembalikan lagi, hanya bisa tinggal di panti asuhan. tidak ada yang membantu. Nanti kesempatan menemukan orang tuamu lebih kecil. Nenek, aku tidak. Xingze, cepat tunjukkan ke nenek bahwa kecil tidak menggertakmu. Cukup, cukup, cukup. Xingze sudah pendiam dan tertutup, sekarang berani mengancam dia di depanku. Kakak, kenapa kamu diam saja? Cepat jelaskan ke nenek. Ingin lakukan di depan mataku. Beling Xingze. Bu, Xiaotang tidak mengganggu Xingze. Apa kau buta? Barusan kau tidak lihat dia mengedipkan mata saat bicara. Kalau bukan membuli, apa? Masih kecil tidak baik. Bawa dia ke bawah angkat ya. Tunggu sebentar. Xingze, aku ajari untuk jujur. Adikmu dituduh. Kamu benar-benar tidak ada yang mau dikatakan? Xingze, pikirkan. Posisi adikmu kalau digantikan, nanti dia pulang pasti sedih. Seberapa keras usaha, tetap tidak bisa hindari nasib dikembalikan ke panti asuhan? Apakah tidak akan... Orang tua kendangku? Anak-anak di panti yang tidak suka bicara suka padaku. Aku akan membuatmu merasa lebih baik. Membuatmu berbicara, tidak menganggapmu cacat. Kak, jangan dekat. Keren banget. Tuan Muda, Datanonak et Siltuan Ditmui. Dia ditinggalkan sejak usia 2 tahun. Dan dibesarkan di keluarga angkat terus mengembalikannya. Tidak. Tidak bukan. Adik Perempuan. Xingze. Jangan pikirkan orang tuamu, nenek mendukungmu. Kakak, ini permintaan maaf? Kamu bilang bukan aku yang lakukan? Benar. Recommend. Nyonya tua meminta memeriksa rekaman luka di kaki Tuan Muda Xingze. Digut oleh ular liar. Itu nona kecil. Ular selamatkan Tuan Muda. Apa? Kessel menyelamatkan Xingze. Kakak, aku tahu kamu tidak rela aku pergi. Iyakan, iyakan, iyakan. Aduh, keputusannya terburu-buru. Toh tidak bisa mengusir. Anggap ini cara awal untuk mencari teman bermain bagi... Bu, lihatlah, hubungan kakak adik bagus. Xingze lebih ceria. Biarkan Xiaotang tinggal. Kamu yakin dia ini jadi ceria? Sudahlah.
Karena dia sudah menyelamatkan Xingze, dan Xingze juga bersedia. Tidak bisa. Bu, coba dipikir-pikir lagi, dia memang anak liar. Seandainya cucumu pulang, melihat mengadopsi yang lain, dia akan sedih. Xiao Meng. Kalau kamu ada masalah, hadapi. Xiao Tang hanya ingin melihat rekaman dan mencari orang tuanya. Kenapa kamu mengusir dia? Khawatir rahasia perusahaan bocor. Sudah cukup, bukan cuma kamera pengawas. Karena Xiao Tang telah menyelamatkan Xingze kita. Xiao Tang adalah pahlawan keluarga kita. Ambil kamera pengawas. Baik. Ternyata nenek ini tidak begitu membenci aku. Masih mau membantu mencari orang tuaku. Untung kakak butuh kamera pengawas. Suruh hapus sebagian. Kenapa layarnya jadi hitam? Ini sudah 10 tahun. Rekaman CCTV. Ada kesalahan juga wajar. Tidak apa-apa, kita pulang dulu. Nanti kita bantu cari lagi. Tangga. Sudah lama tidak bertemu cucu, saya ikut pulang dengan kalian. Beberapa tahun ini saya telah berinvestasi banyak pada organisasi pencarian keluarga. Kebetulan juga bisa bantu Tang mencari orang tua kandung. Mimpi juga benar berkata demikian. Cucu kandungku belum ditemukan. Bagaimana bisa bocah ini menikmati hidup di keluarga Lin? Organisasi pencarian keluarga. Berarti nenek hebat mencari orang. Ayo nenek, kita pergi. Pengalaman bertahun-tahun. Pasti gadis ingin masuk lingkungan putra sulungku. Menjadi gadis palsu yang dimanja. Menindas cucuku yang asli, aku harus menemukan kelemahannya. Usir dia sebelum cucu kembali. Saya mencari petunjuk. September 10 tahun lalu, kamu pergi dari mal ini bersama pasangan, akhirnya kamu dibawa ke panti asuhan di jalan ini. Terima kasih atas bantuannya, Nek Chu. September, dit à un lalu. Tanggal hilangnya adikku sepertinya dekat. Apakah mungkin dia adalah aku? Tidak mungkin. Adikku diculik di kota sebelah. Bagaimana bisa terpisah dari orang tuanya? Aku memang berpikir terlalu banyak. Kak, ayo kita pergi. Gula kecil, aku dan Xingde punya urusan. Tidak bisa menemanimu mencari ya. Baiklah, nenek, kalian pergi dulu. Aku bisa sendiri. Nenek, dia pergi sendiri, tidak aman. Cucu keluarga kita besar dan kaya. Bagaimana jika gadis, alasan mencari orang tua, datang ke rumah menikmati kemewahan? Tapi si Gula tidak terlihat seperti itu. Kamu nih, harus mikir-mikir. Kalau adikmu ketemu, gimana kalau dia diganggu sama temannya? Kita nih, harus perhatikan sifat temannya. Ya, benar juga. Memilih teman buat adik harus hati-hati. Yuk, kita ikuti dia sekarang. Lihat apakah dia cari orang tua. Xingze. Lihat kan, dia ketahuan. Aku bilang dia tidak serius mencari orang tuanya. Kalau tidak percaya, ayo kita tanya pada manajer toko. Anak muda. Gadis Kessel datang ke sini ada perlu APA? Oh, dia ya. Hanya ngobrol sebentar. Dalam 2 detik. Anak itu menanyakan 50 pertanyaan padaku. Nggak nyangka otakku dieksploitasi anak kecil. Rasanya kayak dipaksa gitu. Bos. Tolong ambil foto buat kenang-kenangan.
10 tahun lalu, apakah tokonya ada di sini? Bos pernah dengar nggak soal anak umur 2 tahun yang hilang dekat sini? Setelah sekian lama, akhirnya bisa nyusun pertanyaan segini banyak. Permen kecil memang. Sedang serius cari orang tua. Sekarang anak kecil semua gini. Apakah sekarang ini? Eric Bankerton kekuatan dalam novel. Tang itu pemeran utama. Atau evolusi manusia. Sudah tinggalkan aku. Tapi juga nggak bawa cucuku. Kelihatannya kita salah paham sama Tang. Yuk, kita bantu cari orang tuanya. Bocah kecil, lewat sini harus bayar uang perlindungan. Nenek. Nenek. Xiao Tang dalam bahaya, ayo kita pergi. Mulutmu bergerak terus. Bicara apa? Ayo cepat ke atas. Empire Lupanenek Kadang, Mangalami Tuli Sementara. Pertama kali minta uang perlindungan dariku. Jangan banyak bicara, cepat serahkan uang sakumu. Bagaimana kalau aku tidak menyerahkan? Harus menantang aku, Raja Rubik. Kalau tantanganmu gagal, kamu harus jadi pengikutku. Maksudmu seperti ini? Yang barusan tidak dihitung. Biarkan kami mulai dulu. Barusan cuma kebetulan saja. Hari ini, aku Akan memberitahumu apa itu jenius. Kakak, Biarkan aku menyelamatkanmu. kalian pernah dengar tentang jenius yang bisa menyusun Rubik dalam 3 detik? Apa? dia dari panti asuhan. Iblis menakutkan itu. Lin Xiaotang. Ingin belajar ya? Aku ajarin kok. Cerdas dan imut, punya keterampilan juga. Xiao Tang ini memang tokoh utama novel di dunia kita. Xing De, bagaimana menurutmu nenek tua ini? Bisa jadi murid ga? Aku juga mau jadi murid. Xiao Tang. Lihat aku dan Xingze, bagaimana kalau kita jadi muridmu? Oh ya. Cucuku itu belum kembali, aku daftar dulu. Bakat tidak bisa dipelajari. Bu, lihat gadis ini. Tidak tahu. Bisa dikira dia pemilik keluarga Lin. Xiao Tang diadopsi oleh keluarga Lin. Seharusnya tuan rumah keluarga Lin. Kenapa mama membela dia? Jangan bicara lagi. Sekarang situasinya sesuai cerita dalam novel. Xiao Tang adalah pemeran utama wanita palsu, cerdas dan berbakat. Setelah diusir dari rumah, memulai jalan balas dendam. Berhentilah mencoba menjadi penjahat. Akhirnya, seseorang menemukan jati diriku sebagai pemeran utama wanita. Kebiasaan nenek membawa novel ke nyata. Kapan akan sembuh? Mama. Berhenti bicara. Aku punya ritme sendiri. Oh dan little sugar ingat cucu perempuan. Pria bertato mawar mengambilnya. Anda. Kok keberuntungan si perempuan ini ketemu juga. Harus kasih tahu nenek ya. Kenapa ibu tiba-tiba bantu anak satu ini? Jika anak tetap di rumah pasti ketahuan. Dia itu anak kandung kakak. Kalau begini, Mendingan pindahin harta dulu. Nanti kalau meskipun aku yang lakuin, nggak bisa apa-apa. Pak Sang, keuangan perusahaan selalu bagus. Anda investasi di perusahaan. Pasti tidak salah.
Memang bagus. Pega ini. Kami investasi 5 juta pada Anda. Hei semua, cepat datang. Di sini sepedan masak. Kamu kapitalis, kembalikan uang hasil kerja keras. Kalau tidak, saya akan menuntut kalian, biar kalian masuk penjara. Paclin. Menunggak gaji pekerja. Ini yang kamu bilang keuangan bagus. Tarik kembali investasi 5 juta. Tak akan bekerja sama lagi, Kembalikan uang jeripaya saya, Pak Zhang salah paham. Hei, saudara-saudara, kita kehabisan beras, pasangan Lin masih membicarakan bisnis jutaan. Saudara-saudara, bergerak, beri dia pelajaran. Sipat. Tenang, semuanya. Orang-orang ini ada yang aneh. Ini wiliaku berhenti semuanya. Qingze. Bawa adikmu keluar dulu, di sini berbahaya. Benar, Xiao Tang, ingat baik-baik, cucuku itu diculik oleh pria dengan tato mawar di pinggangnya. Pria ini adalah penjahat besar yang disebut nenek. Kakak, aku melihat orang jahat itu memiliki tato mawar. Dia sangat mungkin. Orang yang mengambil adikmu. Kakak, Jangan khawatir. mungkin saya tidak melihatnya jelas. Kalau saya selebaka, ibu, ayah, dan nenek akan kecewa lagi. Kami akan menunggu. Selanjutnya, detektif terkenal Lin Xiaotang tampil. Dengar, hari ini benar-benar untung besar, bukan hanya gaji dobel, aku juga menipu pasangan Lin. HMPH, benar-benar untung dobel. Ayo, kita pergi minum. Pasangan Lin yang hilang. Bukankah itu ayah dan ibu? Bajingan ini. Ayo, kita ikuti mereka. Dua anak emas jatuh dari langit, pasti bisa dijual dengan harga yang bagus, bukan? Kamu jual anak-anak juga. Penjahat besar, aku akan memanggil orang tuaku untuk menangkapmu. Hanya kalian berdua mau menangkapku. Lihat, aku malah menangkapmu duluan. Tidak bisa menangkap. Hei, kamu ini. Tidak bisa menangkapmu. Keluar, hayo kamu. Kurang ajar perempuan nakal. Paman, kenapa tidak menghindar? Kamu tidak punya kaki ya? Bajingan, kamu memaksaku. Aku akan merusakmu. Hihi. Hihi. Penjahat besar, menculik anak 10 tahun lalu, apakah juga dari kakak? Mengkilik adik Kesel Yumer 2 tahun? Gadis kecil yang mana? Aku tidak tahu. Bohong, tato mawar di tubuhmu. Sama persis seperti 10 tahun lalu, penjahat yang menculik kakak dan adik. Selanjutnya, kebenaran. Hanya satu.
Kakak, Tato hilang ya. Pak Zhang, Pak Lin, tidak perlu menjelaskan, saya ada urusan, jadi tak usah mengantar. Talon. Kelompok Lin ingin membunuh untuk menghemat biaya tenaga kerja. Xiao Tam, Xingzi, ada apa ini? Pak Sang, Anda harus membela saya. Saya menegakkan keadilan, menuntut gaji pekerja, tetapi malah dijebak. Hei, lihat cederaku. Manajer Umum Lin. Inilah maksud, masalah gaji telah terselesaikan. Tuanzhong. Pak Lin dan gengnya licik. Mereka sengaja kirim anak-anak ganggu aku. Mereka bahkan mencoba menusukku saat aku lengah. kamu bicara tidak ada hubungannya dengan orang tuaku. Bilang tidak ada hubungannya, punya buktinya? Aku ingat. Kamera pengawas itu sudah rusak sejak lama. Bos, zaman sudah berubah. Kamu pikir kamera garasi rusak tidak ada bukti? Aduh, tidak bisa. Tidak boleh mereka tahu identitasku sebagai penjual manusia. Baik. Mengaku salah, sengaja membuat kekacauan di grup Lin. Bos Lin sudah berdiskusi, dalam 3 hari. Masalah gaji akan Aduh, tadi lupa nyalakan. Untung dia mengaku sendiri. Tuan Zhang dengarkan, dia sengaja datang ke Lin untuk bikin kacau. Tuanlah. Ternyata cuma salah paham. Aku tak menyangka orang seperti ini sekarang. Lihat, tentang kerjasama. Tentu saja kerjasama tetap dilanjutkan. Tentang kamu. Akan menuntut atas nama perusahaan untuk kerugian hari ini. Harus kamu ganti rugi. Jangan gugat. Itu dia. Kau bajingan. Berani ganggu keponakanku. Perhatikan omonganmu. Aku punya bukti di tangan. Ayah ibu, aku dan kakak hari ini pahlawan besar, terima kasih bintang kecil. Kakak ipar. Meski jahat, gaji pekerja belum terbayar. Jika tersebar, reputasi keluarga Lin pasti terpengaruh. Masalah gaji. Bukankah ini soal uang? Kamu bilangnya gampang, itu uang yang banyak. Kata kakek kepala sekolah. Masalah bisa diselesaikan dengan uang. Bukanlah masalah. Sudah ditemukan, ayah, ambil ini dan bayarkan gaji para pekerja. Diambil dari orang jahat itu. Fuh. Di sini pihak pembayar. Kok kamu, Xiao Meng? Bibi, apakah kamu memberi gaji pekerja, kan? Iya. Kan? Bajingan ini terima uang duluan, terus bikin masalah. Aku mengerti. Hanya ada satu kebenaran. Adikapar, kamu, yang bayar dia bikin onar. Benar kan? Tong, kamu ngomong apa sih? Dia terima uang, tapi masih nggak puas, pengen lebih banyak uang. Wanita ini masih pegang rahasia bos. Nggak boleh ketahuan. Ayah. Aku hanya ingin lebih banyak uang, makanya memeras. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak. Pasti saudari ipar duluan yang kasih uang. Kalau tidak, kenapa tanggal ceknya sebelum insiden hari ini? Dan bajingan besar ini malah bilang mau jual anak, omongan penyelundup anak tidak bisa dipercaya. Jual anak. Xiao Meng, kamu ternyata kenal penyelundup anak, sebenarnya kamu ngapain? Bang, dengar aku bicara. Kalau bos tahu aku bocor soal penculikan dulu, aku bakal habis. Bajingan. Mencemari urusan saya, pergi ke LAN. Hih, Gula kecil. Gula kecil. Xingzi berbekra. Gula kecil. Fong. Bawa orang ke kantor polisi. Cepat bawa Xiao Tang ke rumah sakit.
Xiao Tang menginap di rumah sakit seminggu. Xiao Tang adalah pahlawan besar keluarga kita. Kakak juga pahlawan besar. Baik, baik, kalian semua pahlawan. Hari ini, untuk merayakan Xiao Tang keluar rumah sakit dan Xingze bisa berbicara, dua kejadian besar, ayah dan ibu telah menyiapkan banyak hadiah untuk kalian. Renya, Selamat keluar rumah sakit, No. selamat atas bisa berbicara lagi tuan muda. Selalu kontrol persediaan makanan ringan. Jangan makan banyak, hari ini kita bebas. Kalian makan sesukanya. Ini ayam goreng favoritku. Adik perempuan duluan. Terima kasih, kakak. Hari ini benar-benar bahagia. Tapi, rasanya aku juga pernah tinggal di rumah ini. Si kecil datang ke Si kecil, datang ke Gula, datang ke kakak. gula kecil. Gula kecil. Gula kecil cari. Datang ke papa sini. Cepat kemari gula kecil cepat. Cepat kemari gula kecil. Mama ada di sini. Apakah rumah gula kecil? Mirip seperti rumah kami? Little Sugar, apakah kamu ingat siapa saja anggota keluargamu sebelumnya? Saya tidak begitu ingat. Tetapi, sepertinya ada jendela sebesar ini juga. Apakah kamu ingat siapa yang bermain denganmu? Sepertinya ada ayah dan ibu. Dengan saudara laki-lakiku. Itu bukan, sama seperti kita sekarang. Mengapa ibu ayah terlihat seperti menangis? Apa aku salah bicara? Nona kecil pembawa keberuntungan. Begitu masuk, membuat tuan muda bicara dan membawa kebahagiaan. Benar, belum lama ini juga membantu perusahaan tuan menyelesaikan masalah besar. Kessel. Jika kamu benar pembawa keberuntungan, power cucu saya kembali. Nenek mau tukar apapun denganmu. Bu, kamu lihat kakak dan kakak ipar itu. Cuma peduli sama Anak angkat cewek. Tidak peduli sama Xingze. Kasihan keponakanku. Kamu bolak-balik bilang begitu. Kupingku jadi kapalan karena dengar. Bintang kecil. Nenek pulang. Barusan Xiao Tang bilang, orang tua kandungnya tinggal di rumah besar seperti kita. Berarti mungkin selevel dengan kita. Ini bisa mempersempit pencarian, percaya sebentar lagi bisa menemukan orang tua kandung Xiao Tang. Kakak, hari ini terpesona sama imutku kan? YK. Dokter bilang harus periksa total dan konseling untuk Xiaoze. Kalau lancar besok bisa mulai terapi. Kesempatan datang. Xiao Tang, kamu beneran gak ikut kita? Tenang aja mama, Xiao Tang bisa jaga diri. Lagi pula, ada yang temenin kok. Baiklah. Kasih libur 2 hari dengan gaji, bereskan barang dan pulang. Kalau kami pergi, siapa yang jaga Nona Xiao Tang? Aku yang jaga. Aku bibi kandungnya, masa ia bakal celakain dia? Nona Sugar, apakah kita benar-benar baik-baik saja untuk pergi? Tidak apa-apa, kamu boleh pergi. Aku bisa mempertahankan wilayahku. Kuncinya dibuang, bagaimana kita bisa keluar? Kamu masih mau keluar? Beberapa hari ke depan, biarkan bibimu bermain denganmu. Bibi, tahukah kamu bahwa bahkan direktur panti asuhan pun tidak berani merawatku terlalu lama? Bibi sangat berani. Bibi, saya sangat sabar. Anak nakal. Bahkan bisa dikeluarkan dari telapak tanganku. Api terbuka plus gas.
Kematian tak disengaja bocah itu diatur dengan sempurna. Xiao Tang. Api terbuka, gas meledak. Xiao Tang baik. Bibi, jika ada kebakaran harus tutup pintu agar tidak terbakar ke tempat lain. Xiao Tang, mau meledakkan aku? Aku mau meracuni kamu, bukan meledakkan. Bibi, kamu harus percaya pada cahaya. Bibi tahu salah, tolong biarkan Bibi keluar. Bibi, lain kali kamu harus percaya pada cahaya, baru Ultraman akan melindungi kamu. Lin Xiao Tang, aku tidak akan melepaskanmu. Gula kecil luar biasa. Cepat kemari, Bibi punya hadiah untukmu. Hadiah seperti apa? Bibi, aku tidak bisa melihat lagi. Haha, akhirnya ancaman ini hilang. Mulut, mulut, mulut. Taunt. Oh, gula kecil. Cepat, makanan lezat akan datang. Terlalu berat, bantu bibimu membawanya? Melihat betapa menyedihkannya dirimu. Masuk. Dasar bajingan, kau bahkan bermain-main dengan ular. Kau pikir kau semacam makhluk abadi? Akan kubuat kau kelaparan sampai mati. Negara. Saya, Lin Xiao Tang dari klan Nio Huru. Ada baskom di ruangan tadi. Saya bakar uang kertas untuk leluhur saya. Lalu hujan turun. Anda. Hei, aku tidak tahan lagi. Kalian kehilangan dia di mal dan membawanya ke panti asuhan. Kalian harus membereskan kekacauan ini. Ibu dan ayah, aku sudah bilang aku baik-baik saja, tapi kalian bersikeras membawaku ke rumah sakit. Tak apa-apa asal aku baik-baik saja. Xiao Meng, ada apa denganmu? Kakak dan kakak ipar, kembali. Aku hampir dibunuh anak kecil. Maaf Bibi. Aku hanya ingin bermain Ultraman melawan monster denganmu. Kamu masih berpura-pura. Kamu hampir membunuhku. Kamu pikir minta maaf akan menyelesaikan semuanya? Tuan dan Nyonya, kalian kembali. Apa terjadi? Itu Nona Lin. Dia ingin memberi kami semua liburan, katanya dia akan merawat nona muda sendiri. Xiao Meng, kamu suruh pergi pelayan-pelayan itu mau ngapain? Zaun. Lupa soal ini. Aku cuma mau ngobrol berdua sama Xiao Tang. Bagaimanapun Xiao Tang sangat imut. Lagi pula mereka berdua hampir sampai. Lihat saja, wanita jahat. Seberapa lama kamu bisa bahagia? Kamu ini. Nggak apa-apa. Kamu ada yang mau diomongin? Cepat bilang. Iya. Xiao Tang, aku pakai semua organisasi pencari keluarga, akhirnya ketemu juga orang tuamu yang sebenarnya. Jangan nangis, kalau nangis lagi aku cubit kamu. Anak perempuanku sayang, ibu kangen banget sama kamu. Kamu menderita selama bertahun-tahun. Tidak mungkin, kalian yakin itu benar-benar orang tua kandungku? Kami sama sekali tidak mirip, aku berhidung tinggi, kalian berhidung pesek. Aku seputih itu, kalian begitu gelap.
Kemiripan kita bahkan tidak sebanding dengan Ibu Su dan Ayah Lin. Dilihat dari satu sudut, Xiao Tang, Ming Er, Zitang ada banyak bagian yang mirip, lihat saja. Xiao Tang, kamu bicara apa? Bagaimana aku bukan ibu kandungmu? Hidungmu tinggi karena kakekmu berhidung tinggi. Kulitmu putih karena kamu diadopsi oleh orang kaya. Ya, Xiao Tang, aku dan ibumu mencarimu bertahun-tahun sampai kurus kering. Xiao Tang, jika kamu tidak mengakui kami sebagai orang tuamu, lebih baik aku mati saja. Ini yang disebut kurus kering? Maaf ya, mungkin Xiao Tang belum terbiasa dengan kalian. Ceritakan sesuatu dikenal si kecil. Biarkan si kecil berpikir. Aku tahu si kecil sangat suka makan ayam. Dan suka permen loli rasa stroberi. Senang tidur di perut devasa takut kusing, suka ular. Ya benar, benar sekali. Ternyata kalian memang orang tua saya. Bodoh. Aku ke panti asuhan saja pasti tahu. HM. Putri manis. Sejak kamu hilang, kami selalu merasa bersalah, beri kami kesempatan menebusnya, pulanglah dengan kami. Aku sudah tahu, aku yang imut seperti ini, orang tua kandungku pasti akan mencariku. Ayah ibu, pergi dengan orang tua kandungku. Kalau kalian menemukan anak perempuan kandung, beritahu, mau main dengannya. Sampai jumpa ayah, ibu, nenek, kakak. Rasanya seperti saat kehilangan adik dulu. Tidak tahu apakah Xiao Tang sudah makan atau belum, atau apakah dia dibuli. Sejak Xiao Tang pergi, hatiku terasa hampa, seperti anak perempuanku yang dibawa pergi. Mereka itu orang tua kandung Xiao Tang. Darah lebih kental dari air, pasti mereka akan memperlakukannya dengan baik. Kita seharusnya senang untuknya. Kalau dipikir-pikir ya, sebelumnya ada gadis bernama Xiao Tang itu. Rumah biasanya ramai, tapi setelah dia pergi, jadi sepi banget. Xingze, kamu juga kangen Xiao Tang, kan? Aku nggak kangen dia. Dia pergi berkali-kali, nggak sekalipun telepon. Pasti dia sudah lupa kita. Aku sudah kenyang. Bahkan tas sekolah nggak dibawa, begitu ketemu orang tua kandung langsung buru-buru pergi. Keluarganya segitu miskin. Kayaknya nggak mampu bayar pembantu. Udah deh, aku kirim ke sana aja. Rasanya beda dari rumah yang kupikirkan. Beda. Lupakan saja, sekarang ini tanah milikku sendiri. Nah, sini dibuat jadi tempat mainanku, situ jadi tempat camilanku, dan sini. Gadis kecil ini menganggap dirinya bagian dari kita. Betul. Sudah waktunya tidur, orang tua yang murah hati. YK. Bukannya kalian bilang cari aku susah ya? Kenapa di rumah nggak ada baju satupun? Nggak ada poster hilang juga? Gula, begini ceritanya. Aku nggak mau kamu lihat iklan orang hilang. C'est dit. Dan pakaianmu kami bawa ke laundry, dicuci ulang. Besok diambil. Kamu pakai yang baru. Oh terima kasih ayah ibu, aku mau tidur dulu. Dasar anak nakal, ini kamar terbaik, milik kami. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Santai aja, cuma anak kecil kan? Kalau dia banyak tingkah begini.
Mendingan kita bikin dia sakit sedikit, biar tenang. Sekalian, besok cari pembeli yang jauh. Cepat-cepat aja kita jual dia. Ayah, ibu, perutku sakit sekali. Ayo kita ke rumah sakit. Sakit sedikit, kenapa harus ke rumah sakit? Kamu kira kamu putri bangsawan, ya? Tapi Pak Direktur bilang kalau sakit harus ke rumah sakit, kan? Sudah sebesar ini, sakit sedikit tahan saja, ada urusan, kami pergi dulu. Diam saja di situ. Sudah lama mencari ayah dan ibu, kenapa memperlakukan saya begini? Kenapa kamu menangis? Mungkin ada yang mengganggu kamu? Apa yang kamu katakan? Aku adalah raja kecil, tidak mungkin aku sakit. Baik-baik saja, akan bawa ke rumah sakit. Tidak perlu. Di tas aku ada obat cadangan dari kakek kepala rumah sakit. Ambilkan tas aku saja. Aku memang makan sesuatu yang tidak baik. Sekarang sudah lebih baik. Kamu baru pulang sehari sudah seperti ini, lebih baik ikut aku pulang. Ayah dan ibu itu kan orang tuaku. Kalau sudah menikah, harus ikut suami. Aku pasti akan ajari mereka dengan baik, tidak akan seperti ini lagi. Sepertinya ayah dan ibu sudah pulang. Kamu tunggu di sini sebentar, aku akan keluar sebentar dan segera kembali. Aku akan keluar sebentar dan segera kembali. Papa dan Mama tahu kamu kurang enak badan, jadi mereka belikan obat perut dan keripik untukmu. Cepat makanlah. Apakah aku tadi salah paham dengan ayah dan ibu? Mereka peduli padaku. Kebetulan ada kakak yang datang. Bisa makan bareng dia? Cepat-cepat. Cepat bantu cari tali. Pembeli sudah aku hubungi, pastikan jual dia sejauh mungkin. Pembeli selesai. Mereka bukan orang tua Xiao Tang? Melainkan penculik? Sama sekali tidak bisa melawan. Keluar sekarang bukannya terlihat bodoh. Aku nggak bisa sendiri, tapi bisa ramai-ramai. Keluargaku nggak pernah kekurangan orang. Ayah, ibu, si kecil diculik. Apa? Kok kamu di sini? Aku cuma lewat, aku pergi sekarang. Sudah tahu rahasia, masih mau pergi? Balik sini kamu. Keluargaku kaya? Kamu nggak takut papa mama nemuin kalian? Iya, orang tua kayak gitu. Kalau ketahuan, Habislah kalian. kelihatannya tidak bisa disimpan. Lebih baik kita jual semuanya. Benarkah seharusnya membebaskan aku? Kebanyakan omong. Menjual dua barang baru ini sudah cukup untuk biaya kita sementara. Memuascan. Xiao Tang, cepat bangun. Orang yang menyamar sebagai orang tua kamu menculik kita. Jadi, ternyata mereka bukan orang tuaku. Pantas saja. Aku tahu orang tuaku tidak akan pernah memperlakukanku seperti ini. Kecil, yang paling penting sekarang adalah melepaskan tali. Kecil, bagaimana mungkin semua ini? Mungkinkah nenek benar? Kecil sungguh tokoh utama dunia ini? Kak, karena mereka mengikat kita, biarkan mereka merasakan akibatnya.
Dari mana datang asap ini? Dua bocah belakang itu sudah bangun. Giliran saya sekarang. Dazar Bocabuzu, Ternyata Camus. Ayo kakak semangat. Bukan aku. Dia. Dia cuma gadis kecil, mana bisa nakal sepertimu, bocah nakal. Lihat aku tidak akan memukulmu hari ini, biar kapok kamu. Aduh. Kamu cari mati, gadis celaka. Tuan, Nyonya, sesuai rekaman, Tuan Muda dan Nona Dibuat pingsan oleh dimakukan ke truk untuk dibawa. mereka mau keluar kota. Siapkan mobil, segera kejar mereka. Mau menangkapku, bermimpi. Paman, tali itu dilemparkan untukku. Pergi sana. Hateng Xingze. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mereka adalah penculik yang menangkap kita. Kalian dua manusia sampah. Kehilangan putri dan kalian berani menjual putra-putriku. Sebelum polisi datang, akan kena batunya. Kalian mau apa? Abang, jangan dipukul lagi, Bang, kakak ipar. Bang, bisa terjadi sesuatu. Apa ada salah paham? Kurang ajar. Aku hanya bawa anakku jalan-jalan. Tapi mereka bilang aku penculik anak. Kembalikan adikku. Cepat pergi. Adikku. Kembalikan adikku. Dia adalah penculik adikku. Yang mencuri anakku. Kamu bilang kemana kamu bawa dia dulu? Kemana kamu bawa dia? Lin Meng pernah bilang, Kalau rencana gagal. lanjutkan dengan rencana kedua. Jangan goyang lagi. Aku akan cerita semuanya. Anak itu dulu kutinggalkan di tanda lahir hati. Ketemukan. Aku ketemu anak kita. Adik kakak. Ini anak kandung. Sangat kurus. Amempa. Cucu kandungku akhirnya ditemukan. Bertahun-tahun menderita, bertahun-tahun menderita, bertahun-tahun menderita. Orangutan. Bawakan pakaian yang kusiapkan untuk Yaya. Memang keluarga kaya. Tunggu aku usir Lin Xiaotang. Aku bisa menikmati semuanya di rumah ini. Xiaotang Bangan. Ya, seperti itu. Sekali ya, beri jalan. Duduk di sini, Xiao Tang, nyaman kan? Pakaian itu terlihat mahal, lebih cocok untuk kakak Xiao Tang. Aku pakai baju lama saja. Anak pintar. Nanti kalau mau makan apa, pakai apa, tinggal pilih. Gak usah khawatir.
Kakak Xiao Tang, dia nggak marah kan? Wah. Kita baru pertama kali ketemu, kok kamu tahu siapa namaku? Apakah kamu penggemar kecilku? Tapi tenang aja, aku sangat senang. Pakaian ini, aku sendiri yang pilih buat kamu. Sangat cantik. Cucuku yang manis, selera kecilmu bagus. Apakah kamu sangat suka pakaian ini? Y. Ya Saka, terima kasih, Nenek. Nanti semua mainanku akan kuberikan padamu. Terima kasih. Nona Yaya cocok sekali dengan harapan tuan muda untuk akhirnya keluarga ini berkumpul kembali. Kapan aku bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibuku? Dengga-dengga Lin Xiao. Saat baru masuk keluarga Lin, dia orang yang suka bikin ribut. Aku bangun pagi-pagi, memasak bubur dan melakukan pekerjaan rumah tangga supaya orang tuaku lebih sayang padaku. Kita punya Yaya yang manis. Tidak seperti Lin Xiaotang. Sepanjang hari hanya bikin onar. Kami hanya butuh Yaya. Bawa pergi Lin Xiaotang. Ayah, ibu, jangan. Sudah hampir siang. Kenapa belum ada yang bangun? Capek banget. Kenapa tidur di sofa? Enggak tidur ya? Yaya mau bantu keluarga semampunya, mau lebih dewasa. Yawa, ternyata kamu ingin dewasa ya? Aku di sini paling dewasa. Belajar dari aku saja. Siapa mau belajar dari pemalas kamu? Di desa juga Sampai gak dapet roti kukus. Kalau gak usir, Aku dikirim balik ke desa sama Tante Lin Meng. Aku harus... ayah dan ibu tahu usir dia. Aku lebih baik pergi menyapu saja. Bayarkan pelayan yang melakukannya. Lihat wajahmu terlihat pucat. Tidak apa-apa, ayah ibu. Lagi pula aku sudah biasa di desa, bangun pagi dan melakukan pekerjaan rumah. Tidak seperti kakak, yang sudah terbiasa hidup nyaman. Hei, jangan muji terus. Kenyamanan itu bakat alami. Jangan putus asa, ikut aku, kamu juga akan terbiasa dicintai. Nanti pekerjaan rumah ini serahkan saja pada pelayan. Nikmati masa kecilmu. Seperti Xiaotang saja, dimanja oleh kami. Sudah si begitu dewasa. Keluarga Lin bagaimana? Tidak ada yang memuji. Memarahi Lin Xiaotangnya? Aku sudah terbiasa bekerja di desa. Melakukan hal-hal ini membuatku tenang dan bisa mengurangi stres. Tidak seperti Kak Xiaotang yang bisa tidur nyenyak. Bisa mengurangi stres juga? Jadi nanti tidak usah ada yang membersihkan. Biar Yaya saja yang mengurangi stres. Kakak maksudnya apa? Apa mau bilang aku memang ditakdirkan untuk bekerja keras? Aku tidak bersalah. Selesai deh. Adegan klasik perebutan putri sejati. Kakak dominan, putri teraniaya, dan putri palsu dimanjakan. Kalau sesuai cerita ini, keluarga kita sebentar lagi akan bangkrut total gara-gara tokoh utama asli. Kalau belum jelas sebelumnya, kalian berdua harus jaga baik-baik. Kalau ada kesalahan, keluarga Lin kita akan hancur. Apa tidak ada orang normal di rumah ini? Ibu kamu kecanduan novelnya lagi. Di rumah kita bukan cuma ada yang kecanduan novel. Ada satu yang dramatis juga.
Ternyata aku benar-benar tokoh utama. Nenek, tenang saja. Saya akan memperlakukan semua dengan baik, bawa semua orang menjadi kaya. Ini tanggung jawab Xiao Tang. Baguslah. Yaya tidak mengerti, Yaya hanya tidak ingin merepotkan keluarga. Apakah Yaya melakukan kesalahan? Nanti Seya Akan Patu Dan Mandangarkan Kak Xiaotang. Jika terus bicara, makan siang akan jadi makan malam. Kamu bilang apa? Kalau kakak tidak suka aku, maka aku akan pergi agar tidak mengganggu. Tidak ada yang menghiburku, ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Xingze benar. Sekarang memang waktunya makan malam. Tuan dan Nyonya, bubur yang dimasak Nona Laras masih akan diminum? Sarapan dan makan siang belum makan, bubur nggak ada gunanya. C'est pas Mazak Makan Malam. Yaya juga belum makan malam. Kita panggil saja dia. Biar aku saja. Yaya penggemarku, aku yang ke atas panggil dia. Nenek. Apakah kamu merasa adik yang pulang ini agak aneh? Mungkin dia bukan adikku. Bisa jadi, waktu itu ada yang pura-pura jadi orang tua Xiao Tang. Situasi kita sekarang seperti di drama, godaan pulang. Banyak karakter tambahan. Hubungannya rumit sekali. Kita harus hati-hati. Dan juga, setiap kali bicara pasti bawa si kecil. Adik dari kecil alergi mangga, mungkin kita coba ini. Ini semua aku minta orang siapkan dengan hati-hati untukmu, jangan terlalu terharu ya. Ayah, ibu, kakak, nenek, kalian makan yang enak. Aku makan sayur asin bubur putih saja. Kali ini ayah ibu nggak bakal terharu sampai nangis deh. Kenapa duduk dengan anjing, bukan kita? Apa kau meremehkan kita? Anjing memang lucu, tetapi makan sama anjing tidak higienis. Ayo ke meja. Makan paha ayam. Tidak apa-apa, ibu. Dari kecil aku memang makan ini, sudah terbiasa. Selama bisa lihat kalian makan dengan baik, Yaya senang. Kakak makan paha ayam. Kak, sekarang kamu masih tumbuh, makan lebih banyak. Baik, Yaya, kalau kamu tidak makan, biar aku yang makan. Kalau kamu suka makan acar, kamu makan semua acar ini, ya. Adikku makan semua paha ayam, nanti jadi tinggi dan melindungimu. Jangan khawatirkan kakakmu. Ini puding mangga yang nenek buat khusus untukmu. Coba cicipi sedikit. Terima kasih, nenek. Apakah akhirnya keluarga Lin akan ada orang yang normal dan mulai merasa kasihan padaku? Bu, Yaya alergi mangga. Ya gak tak, kenapa dikasih itu? Nenek kenapa kasih aku makanan yang bikin alergi? Apa gak suka aku? Gak mau aku ada di rumah ini ya?
Ini udah lama aku lupa. Lupa? Aku gak alergi, Nak. Kasih aku. Jangan ganggu, si kecil rakus. Di antara dua mainan ini, ada satu yang dulu kamu suka banget. Coba lihat, masih ingat gak? Abang, kamu meragukan aku? Sejak kecil aku dijual ke desa, tiap hari harus kerja, gak cukup makan dan pakai, juga sering dipukul. Tiap hari ingin pulang, tapi kamu malah ragukan aku setelah pulang. Xingze. Bu. Kalian benar-benar keterlaluan. Yaya sudah menderita begitu banyak, tapi masih diperlakukan seperti ini. Aku tahu sebelum aku kembali, ayah ibu sudah mengadopsi kakak Tang. Dia lebih unggul daripada aku. Ceria dan disukai orang. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Kalau keluarga Lin sudah punya anak perempuan baru, sebaiknya aku pergi saja. Kakek kepala panti asuhan pernah berkata, orang yang membuat keluarga orang lain tidak harmonis adalah orang jahat. Tapi sekarang sepertinya aku yang membuat ayah ibu jadi tidak harmonis. Haruskah aku pergi? Kiming, Yaya baru saja kembali. Perasaannya pasti sensitif. Bagaimana kalau kita kirim kembali Tang ke panti asuhan sementara waktu, kemudian ambil lagi saat Yaya sudah terbiasa? Mana bisa begitu? Kami yang secara langsung mengadopsi Tang, sekarang dikembalikan ke sana. Aku tidak setuju. Tapi, Papa Mama. Jangan khawatir. Aku sudah bilang kakek panti untuk mengantarku pulang. Kalian temukan putri kalian, aku juga mau cari orang tua kandungku. Hoteng. Mama tidak bermaksud begitu. Xiao Tang, kamu mau pergi kemana? Kakak. Apakah karena Yaya kembali, Kak Xiao Tang mau pergi? Semua salahku, cepatlah buat Kak Xiao Tang kembali. Akhirnya kembali normal. Gula kecil, cepatan kembali, Yaya mengerti. Xingze, gula kecil sudah memutuskan. Jangan ganggu rencana. Bibi kecil, Yaya sudah setuju. Kenapa kamu kembali jadi pengacau lagi? Tanda lahir. Tanda lahir memudar warnanya. Ditulis di novel benar. Benar ada orang yang berpura-pura identitas, masuk ke keluarga kaya. Tanda lahir memang palsu. Ayah. Waktu kecil punya tanda lahir, saat besar hilang. Saya takut ayah ibu tak kenali saya, jadi buat yang palsu. Kakak dan kakak ipar, Kalian tidak percaya. ke rumah sakit buat tes DNA, kan bisa. Toh, rumah sakit sudah saya siapkan. Nenek, kamu kasih saya minum apa? Kamu bukan adikku. Adikku alergi mangga, kulitnya jadi merah-merah. Air ada jus mangga. Kamu baik-baik saja. Orang-orang. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan tangkap aku, Tante Lin Meng yang suruh aku. Xiao Meng, itu kamu. Kakak dan kakak ipar. Bukan aku yang melakukan. Kenapa dia bilang aku? Itu aku yang asal bicara. Dengar gosip, minum jus, inilah hidup paling menyenangkan.
Tidak baik, ini beracun. Nona kecil Tang alergi mangga, suntik 1 kali saja, ingat jangan makan mangga lagi. Yang alergi kenapa jadi nona kecil Tang? Menurut hukum cerita novel, orang di depan ini biasanya keluarga pemeran utama, anak perempuan kandung, tapi karena berbagai alasan telah terlewatkan. Gula kecil jangan-jangan adik cucu aku. Dokter, tolong segera lakukan tes DNA untuk kami. Tolong. Baiklah. Kalau si Gula benar putri kita, aku tidak akan bilang lagi bahwa Anda kecanduan novel. Apakah semua yang kulakukan sia-sia? Tidak, tidak boleh ada yang merebut sahamku. Ketangkap kamu. Sendirian menangkapku? Ku buat kamu tahu. Apa itu masuk ke dalam perangkap sendiri? Kamu ketinggalan zaman. Sekarang sudah tidak tren bertarung sendirian. Keroyokan baru sedang tren. Untungnya ibu sudah lebih dulu baca novelnya. Beritahu kami biasanya penjahat akan muncul sebelum cerita selesai. Dokter pribadi bantu ambil rambut buat tes DNA. Ini cuma jebakan yang kami pasang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bibi kecil, ternyata benar kamu. Futureku. Sudah berapa kali aku bilang padamu? Jangan jadi penjahat lawan tokoh utama di novel. Kenapa kau tak mendengarkan? Karena kalian pilih kasih terhadap cucu perempuan dan kasih harta padanya, aku tak akan melakukan ini. Semua salah kalian. Lin Meng. Bagaimana kau tahu aku dan kakek meninggalkan warisan? Jangan-jangan. Kakek meninggal mendadak karena kamu. Kalau memang aku, kenapa? Kalau bukan karena kalian, mana mungkin aku sampai bersikap kurang ajar sama ayah. Dasar hewan, hewan. Bikin aku marah saja. Kami begitu memanjakanmu. Kamu tidak pernah berpikir bahwa aku dan ayah masih punya harta tersembunyi khusus untukmu. Apa? Harta tersembunyi. Aku dan ayah melihat kamu bersemangat soal karir, jadi kami berencana memberikan semua warisan keluarga untukmu. Kalau kamu mau uang, tanya saja. Tanya, sudah bertanya, apakah masih bisa menolaknya? Tidak mungkin, persiapan bertahun-tahunku tidak ada artinya. Maafkan aku salah. Ampuni aku, M.A. Selaka Pak Tua. Ini semua salahku karena tidak mengajari anak perempuan dengan baik. Pak Lin Bulin. Setelah perbandingan DNA, Lin Xiaotang anak kandung Lim Qiming dan Suzy Tang. Selamat kepada kalian berdua.
Aku anak ayah dan ibu. Adik kandung kakak, cucu kandung nenek. Jadi aku tak perlu cari orang tua lagi. Oh salah, sudah ketemu. Ternyata aku selalu ada di dekat orang tua kandungku. Pasti bapak kepala panti akan terkejut. Xiao Tam, putri kesayangan ibu. Ibu hampir kehilanganmu lagi. Ayah minta maaf sudah membuatmu menderita. Tuh kan, sudah aku bilang. Kilat dari pemeran muda kita. Keahlian menghancurkan rumah ini, kemampuan menaklukkan cucu ini, adalah keistimewaan keluarga Lin. Mata nenek ini adalah seperti penggaris. Aku ya, segera memberitahu semua orang. Cucuku sudah ditemukan. Ternyata adikku selalu di sampingku. Aku bahkan menggertaknya pada hari pertama dia datang, menakutinya dengan ular. Ingin aku memaafkanmu? Panggil aku kakak, dan aku akan memaafkanmu. Dulu adik manis lembut penurut. Ternyata benar-benar jadi anak ajaib. Xiao Tang, ini barang-barang yang dibeli orang tua, gunakan sepuasnya. Xiao Tang Macan Camilan. Xiao Tang Menon. Adikku Lila, aku pijat kakimu. Bagus. Xiao Dezi punya masa depan cerah. Iya. Anak kesayangan memang harus dimanja seperti ini. Kecil menemukan ayah dan ibu. Berterima kasih kepada kakek kepala yayasan. Oh ya, tidak tahu kondisi panti asuhan. Aku ingin melihat. Ya. Aku kembali, Raja Besar kalian datang lagi. Cepat lari, dia kembali. Tuan Lin dan Nyonya Lin. Kalian adalah antar Xiao Tang ke panti asuhan? Bukan, Direktur. Xiao Tang adalah putri kandung kami. Dia ceria dan imut, berkat perhatian Anda. Tolong, Raja Big datang. Ceria dan imut. Ayah, kenapa rasanya semua orang akan kelelahan? Jangan lihat Xiao Tang yang kadang nakal. Anak-anak di panti asuhan, semua memiliki kesehatan mental yang itu semua berkat Xiao Tang. Anak-anak itu belum sempat menjadi rendah diri dan sensitif. Sudah dianiaya oleh si kecil, sampai saling menghibur bersama. Semuanya jadi sangat kompak. Banyak bicara bersama. Anak itu, sehat secara psikologis nggak sih? Dia tuh. Dia punya trauma masa kecil. Sering berhayal kakinya nggak berfungsi. Tapi selama si kecil ada, dia langsung sadar. Merasa dirinya anak yang normal. Kepala sekolah, nenek itu benar-benar tidak apa-apa kan? Nenek itu, badannya berbau. Selama ini semua anak-anak tidak mau mendekatinya. Hanya si gula yang tidak keberatan. Dia sehat kok. Dia paling suka si gula naik ke punggungnya, membawanya bermain dengan anak-anak. Melihat mereka, saya jadi ingin ikut main. Nenek, aku pergi dulu ya. Cepat lari. Bagus sekali. Anak kecil bernama Xiao Tang akhirnya punya rumah. Rumah tempat dia bisa bermain. Si.